Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas bagaimana cara merangkai kelistrikan pompa, kemudian sekaligus bagaimana mengubah pompa ini ya dari yang non otomatis. Mungkin kawan-kawan nyebutnya manual, tapi ini tidak otomatis, jadi nanti akan kita jadikan otomatis ya. Jadi mungkin saja ada kawan-kawan yang berubah pikiran. Tadinya cukup senang dengan pompa yang tiap kali perlu nyala dicolok listriknya, kalau udah selesai dicabut. Tapi lama kelamaan mungkin kok nggak keren gitu ya, masa tiap kali mau mandi colokin dulu pompanya, nyalakan gitu kan, terus nunggu bak mandi penuh cabut gitu baru mandi gitu. Jadi kerjaannya itu banyak akhirnya. Jadi akhirnya orang kan tertarik, bagaimana sih kerannya dibuka langsung keluar air, keran ditutup terus air mati sendiri, pompa mati sendiri. Itulah maka disebut otomatis ya. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja ya. Kita bahas dari dasarnya dulu, bagaimana kita mengenali pompa ini satu persatu. Terus kenapa juga saya selalu peragaannya pakai Shimizu, karena menurut saya banyak sekali orang pakai pompa ini karena murah meriah gitu ya. Tapi ya keunggulannya dia murah, teman. Nanti kawan-kawan saya tunjukkan ya kekurangannya satu persatu. Tapi bukan berarti pompa ini paling jelek gitu ya. Ada banyak yang lebih jelek dari ini. Cuman setiap pompa itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya nggak berniat menjelek-jelekkan suatu produk, tapi kalau ada kekurangan, kawan-kawan mungkin perlu tahu juga agar bisa mengantisipasi kekurangannya ya. Yuk kita mulai. Baik, di sini adalah pompa mereknya Shimizu model PS135E. Mungkin kawan-kawan ada yang menyadari bahwa pompa ini aslinya adalah pompa otomatis, cuman saya sudah bongkar otomatisnya sehingga dia tidak otomatis lagi. Jadi kalau kawan-kawan beli yang pompa tidak otomatis, kira-kira ya seperti inilah. Mungkin ada perbedaan sedikit, yaitu seperti ini, karena ini tadinya tempat otomatis ya. Anggap saja ini nggak ada, nanti akan saya terangkan fungsinya. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh ya kawan-kawan, coba kawan-kawan perhatikan ya, ketika kawan-kawan memutuskan membeli pompa, kawan-kawan ketahui dulu kemampuan pompa ini ya. Pompa ini dia memiliki H ini adalah kemampuan dia memompa ketinggian ya. Jadi banyak kawan-kawan yang nanya ke saya, Pak, pompa saya kenapa nggak bisa mendorong air sampai naik tinggi gitu. Saya tanya tingginya berapa, 30 meter gitu. 30 meter jelas nggak bisa ditempuh oleh pompa ini ya kawan-kawan, karena maksimal dia hanya 20 meter gitu ya. Kalau dia 20 meter, keluaran airnya nanti sudah sangat kecil, jadi sudah nggak enak sekali. Kemudian, tapi dia masih bisa memompa sampai 20 meter ya. Kemudian Q ini adalah debitnya kawan-kawan ya. Jadi dia bisa memompa 10 sampai 28 liter per menit. Jadi maksudnya begini, dalam ketinggian misalkan kawan-kawan dari sumur sampai rumah itu ketinggiannya adalah 20 meter ya. Maka kawan-kawan akan mendapatkan aliran yang hanya 10 liter per menit. Tapi kalau pompanya atau sumurnya kawan-kawan dangkal cuma 5 meter, maka kawan-kawan bisa mendapatkan aliran yang lebih banyak, yaitu 28 liter per menit gitu ya. Ya kira-kira kalau 28 liter per menit dipakai keran 3 atau 4 orang mandi dalam waktu yang bersamaan, itu masih lumayan enak ya. Tapi kalau cuma 10, ini hanya 1 atau 2 orang aja. Kalau sudah 3-4 orang, mungkin yang lain teriak-teriak karena kekurangan air ya. Kemudian HS ini adalah hisapan ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan permukaan sumurnya itu kedalamannya lebih dari 9 meter, maka pompa ini tidak akan mampu untuk memompanya. Saya sarankan kalau ini maksimal 9 meter, maka kawan-kawan sumurnya jangan lebih dalam dari 7 atau 6 meter ya, karena kalau sudah mencapai 9 meter itu sudah batas akhir ya. Artinya pompa ini nanti alirannya sangat kecil kalau sudah di kedalaman 9 meter. Kemudian temperatur air, jadi air jangan dipakai untuk memompa air panas ya kawan-kawan. Memompa air yang dingin aja ya, di bawah 40 derajat Celcius.
Jadi kalau mungkin kawan-kawan mau punya heater terus mau dikencengin pakai ini airnya ya, itu nggak boleh ya kawan-kawan. Nanti rusak sil-silnya di dalam. Tapi kalau sebelum heater boleh, karena sebelum heater air masih dingin. Ya, kemudian di sini tulisannya pressure switch. Nah, ini kalau kawan-kawan nggak otomatis ini nggak ada tulisannya ya. Anggap ini nggak ada. Terus ini adalah ukuran pipa ya. Ukuran pipa itu ini pipa dorong, kemudian sini ini pipa hisap ya kawan-kawan. Ukurannya 1 inci aslinya, cuman di sini saya tambahkan shock drat ya. Ini shock drat ini ukurannya agar menjadi 3/4 karena saya tidak punya pipa ukuran 1 inci. Kawan-kawan boleh langsung pakai pipa 1 inci kalau punya. Saya di sini memakai 3/4. Sebaiknya sih pakai pipa tetap 1 inci ya, sesuai speknya agar mendapatkan aliran yang paling banyak. Kemudian yang lainnya adalah ini adalah ini adalah ampernya kawan-kawan ya, 1,3 ampere. Jadi kalau kawan-kawan rumahnya ada MCB-nya 1 ampere, jarang ya 1 ampere ya. Zaman sekarang minimal 2 ampere. Kalau MCB-nya kawan-kawan 2 ampere ya, itu sudah kepakai lebih dari setengahnya oleh pompa ini. Jadi kalau kawan punya 2 pompa ini nggak akan bisa ya dipakai untuk kalau listriknya kawan-kawan cuma 2 ampere. 2 ampere itu 450 volt ampere itu ya, VA ya. Oke, mudah-mudahan dari sini udah jelas. Lalu kita akan mengenali lebih jauh bagian-bagian dari pompa ini. Oke, pompa-pompa ini ya kawan-kawan. Pompa itu selalu bentuknya seperti ini kira-kira ya, kurang lebih. Ini adalah motornya atau mungkin orang Jawa suka nyebutnya dinamo. Sedangkan pompanya sendiri itu adalah di sini karena ini pompanya ya. Di dalam itu ada namanya impeller, dialah jantung dari pompa itu. Nah, kemudian ketika dipakai berputar ya, motor ini pasti akan menjadi panas. Makanya di belakangnya sini itu diberi kipas ya. Ada kipas, ini tutup kipas karena kipas selalu berputar ketika beroperasi agar tangan kita tidak terjepit atau ada kecelakaan lain, maka ditutup ya. Jadi kawan-kawan kalau tutupnya rusak dibelikan yang baru ya, agar tidak kecelakaan. Nanti anaknya suka pegang-pegang, salah. Kemudian di pompa ini sendiri, kawan-kawan coba perhatikan bahwa di sini itu ada tanda panah ya. Ini ada tanda panah. Artinya apa? Air itu alirannya ke sana, itu ya. Jadi di sini adalah pipa keluaran pompa. Nah, seperti saya sebut sebelumnya tadi, di sini adalah hisapan ya. Nah, di dalam hisapan ini kawan-kawan, di sini itu ada check valve-nya atau klep tabok orang Jawa bilang. Fungsinya apa? Agar air yang sudah terhisap pompa ini ya, ketika pompa ini berhenti, air nggak kembali lagi ke sana. Kenapa air kok nggak boleh kembali? Agar di sini tetap terendam air sehingga kawan-kawan nggak perlu sering-sering memancing ketika mengoperasikan pompa. Jadi kalau kawan-kawan sering kali memancing, mungkin klepnya di sini udah rusak ya. Dengerin ini bunyinya. Nah, gitu. Ada karet di dalamnya yang mencegah air tidak balik ke sana lagi. Oke, kita kenali kembali ya satu persatu. Ini tadi pipa keluar, pipa masuk. Yang ini untuk apa? Ini adalah untuk mancing kalau sudah terlanjur kering di daerah sini ya. Kawan-kawan bisa membukanya memakai obeng seperti ini ya. Terus dibuka. Terus masukkan air ya sampai penuh, terus ditutup seperti ini. Oke. Selanjutnya kita putar ke sini. Mungkin punya kawan-kawan yang tidak otomatis, tidak ada ini ya, mungkin ini tertutup, nggak masalah. Di sini juga saya tutup, ini tutup ya kawan-kawan, sini nggak akan ada aliran apa-apa. Jadi saya buat ini seperti pompa yang tidak otomatis. Kemudian di sini mungkin kawan-kawan ada lubangnya sama kayak ini,
dan sekarang kondisinya tertutup juga sama ya. Ini sebetulnya lubang ini semuanya menjadi satu muara kawan-kawan. Ini dan ini, kemudian ini juga ya, yang nggak ada gunanya tadi itu. Ini semuanya adalah hasil pemompaan atau air keluar ya kawan. Jadi kalau kita mau mengambil atau mau mengalirkan air keluar dari pompa, iseng-iseng ya, mau lewat sini bisa kawan, lewat sini pun bisa, atau lewat pipa kecil ini bisa juga, tapi kan terlalu kecil, kita dikasih lubang yang besar, enak plong gitu ya. Nah sekarang intermezzo sedikit ya. Saya tadi bilang saya nggak suka kekurangan pompa ini itu apa, di sini itu tutup impeller ini terbuat dari plastik kawan-kawan. Saya nggak tahu dari plastik ini lebih baik atau lebih buruk, soalnya di tipe-tipe yang lebih mahal ya, ini memakai bahan dari kuningan. Jadi ketika saya membeli ini, saya lumayan merasa tertipu sih, ini warnanya kok kayak kuningan, ternyata setelah saya buka plastik. Oke lah, tapi yang penting dia masih beroperasi ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini dialami banyak pompa juga ya. Kaki ini dia tidak berada di pusat berat ya kawan-kawan. Jadi pompa ini mudah terguling. Lihat, saya senggol sedikit, dia terguling ke arah depan sana tuh. Lihat. Karena titik beratnya itu sebetulnya di sini, tapi entah kenapa Shimizu membuat kakinya di sini. Jadi dia mudah terguling ke arah sana, senggol dikit. Kalau ke sana susah ya, karena dia beratnya di agak di depan sini. Oke, tapi kalau kawan-kawan dibaut kuat ke lantai sudah nggak jadi masalah lagi. Cuman kalau nggak dibaut rawan terguling-guling. Baik, kemudian kita sekarang akan membahas kelistrikan ya kawan. Di sini ada 3 kabel kawan-kawan menemukan ya, warna biru, warna coklat, kemudian warna kuning hijau. Warna coklat ini adalah untuk memasukkan listrik fasa atau api ya kawan. Kalau dalam bahasa Inggris itu live wire. Kemudian yang biru itu adalah netral. Mungkin kawan-kawan banyak yang nggak terlalu paham listrik. Ya udah, yang penting gini kawan. Untuk kita mencolokkan ke PLN ya, kita akan pakai colokan gini. Saya nggak akan ngajari bagaimana cara masang yang di sini. Jadi kita bahasnya yang di sini aja. Nah sebetulnya grounding ini penting ya. Grounding ini penting agar apa? Kalau ada strum di sini, dia bisa dinetralisir memakai kabel grounding. Cuman di sini saya tidak punya colokan yang memiliki grounding, maka saya tidak memakainya. Saya ingatkan kawan-kawan ya, untuk pemakaian di rumah sebaiknya memakai kabel grounding atau arde kalau orang Jawa bilang ya. Oke, sekarang kawan-kawan ketika membeli kabel untuk menyambung ke PLN, pastikan bahwa kabelnya itu tidak lebih kecil daripada kabel pompa. Kenapa? Kalau kabelnya kecil, kawan-kawan akan rawan terbakar kabelnya ya. Sehingga bagusnya itu paling tidak sama atau lebih besar boleh ya. Jadi nanti kita sambungkan ya, kabel yang biru ke biru, yang coklat ke coklat seperti ini. Banyak sekali metode cara bagaimana menyambung kabel, tapi karena saya untuk peragaan saya seperti ini saja. Sebaiknya nanti dibelikan kayak rumahnya ya, terus dijepit gitu ya kawan-kawan. Tapi karena ini untuk peragaan, saya harus berkali-kali membongkarnya, maka saya pasangnya secara sederhana seperti ini saja. Jangan lupa diisolasi agar tidak kesetrum ya.
paling baik adalah dilindungi dengan seperti ini ya kawan, ditancapkan ke sana gitu, terus nanti dijepit ya pakai tang. Sekarang kabel sudah tersambung, maka saya colokkan ini ke listrik, tapi saklar masih mati ya, saklar listrik sini kawan-kawan ya. Nah seperti itu. Sekarang saya coba nyalakan saklarnya. Saya matikan kembali. Nah, pengetesan sudah selesai. Sekarang kita akan hubungkan ke pipa-pipa air. Nah, sekarang perpipaan sudah saya pasangkan. Jadi ini adalah pipa hisapnya masuk ke lubang hisap ya kawan-kawan. Nah, ini merah-merah ini apa? Ini adalah disebut foot clamp, dalam bahasa Inggris disebut foot valve. Sebetulnya ini adalah check valve seperti Tusen clamp atau clamp tabok juga sama juga. Tapi dia didesain khusus untuk hisapan, maka dia di bawahnya itu dilengkapi dengan saringan agar kalau ada daun-daun tidak terhisap ya, sehingga membuat pompa menjadi macet. Jadi fungsinya foot clamp sendiri di sini adalah agar air yang sudah dihisap pompa ini, ketika pompa ini berhenti berjalan, maka air di sini tidak melorot kembali lagi ke sumur ya. Meskipun di sini udah ada check valve. Ini bisa menolong kalau terjadi bocor kecil-kecil misalkan itu ya. Nah, nanti kawan-kawan di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana memilih foot valve atau mengakali agar pompa kerjanya lebih ringan ya. Sekarang ini sebetulnya nggak harus seperti ini ya kawan-kawan. Ini saya memang banyak perlunya sehingga saya bikin percabangan banyak. Sebetulnya dari foot clamp ini boleh langsung masuk ke hisapan. Di sini pakai keni atau elbow. Sama juga di sini keluaran pompa ya. Sebetulnya di sini pun langsung pakai keni atau elbow ke sana terus ke keran nggak apa-apa. Ya. Tapi di sini karena saya banyak perlunya, nanti kawan-kawan akan tahu untuk apa saja. Kalau kawan-kawan nggak banyak perlunya, langsung aja dari sini terus belok ke sana ke keran lurus gitu aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara kerja pompa ini. Nah, sekarang air sudah saya pasang di sini ya kawan-kawan. Ibaratkan ini adalah sumur kita atau tandon pendam misalkan ya. Saya sekarang akan mancing. Nah, sekarang saya tunjukkan fungsi dari ini. Saya lebih suka memancing di sini daripada memancing di lubang ini ya kawan-kawan. Kenapa? Kalau saya memancing di sini, saya bisa mengisi pipa ini. Jadi nanti kerja pompa ini akan jauh lebih cepat dibandingkan saya memancing di sini. Baik, sekarang saya sudah selesai mancing di sini ya. Terus keran di sana sudah saya buka penuh. Sekarang kawan-kawan perhatikan ya. Tadi dari pompa kosong masih kering. Terus sekarang saya nyalakan air berapa lama? Perhatikan apakah cukup cepat. Nah, kawan-kawan perhatikan sangat cepat ya. Begitu pompa saya nyalakan, langsung air mengalir dengan deras. Kenapa? Karena kan saya mancingnya itu lewat pipa ini kan. Jadi pipa ini sudah saya isi penuh. Kemudian ketika ini penuh, air sebagian mengalir memenuhi ruangan pompa sini ya. Jadi ketika pompa listriknya saya nyalakan, dalam waktu 1-2 detik aja pompa langsung mendorong air ke sana. Bandingkan kalau tadi saya mancingnya lewat lubang yang dipompa sini, maka pipa di sini pasti masih kosong sehingga perlu waktu untuk menarik dari bawah sampai ke atas sana. Sekarang saya buktikan ya.
Jadi sekarang saya sudah memasukkan air pancingan ke dalam ruangan sini ya, pompa. Tapi sengaja pipa sini saya kosongin ya kawan-kawan. Karena kita mau nyoba mancing lewat sana. Tadi sudah nyoba lewat sini kan. Sekarang pompa akan saya nyalakan. Kita perhatikan berapa lama air akan terpompa. Baik, jadi butuh beberapa detik ya, dibandingkan dengan tadi yang ini hampir langsung. Yang ini tadi mungkin butuh waktu sekitar 4-5 detik. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami. Nah, demikian tadi ya kawan-kawan, cara mengenali kemudian mengoperasikan pompa yang non otomatis ini ya. Kemudian untuk materi yang tentang bagaimana menjadikan dia otomatis, kita akan sambung di video berikutnya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan sampai yang video kali ini mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.